Halo teman-teman, kami dari tim 10 kelas 1 D34 akan menjelaskan mengenai volume kerucut terpancung. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri dari saya, Mercy Vinci Agustin. Saya Tengku Natasha Uzia Fahyumi. Saya Wanda Nadila Johan Saputri. Pengertian kerucut terpancung. Jadi, kerucut terpancung adalah kerucut tegak yang dipotong bagian ujung atasnya. Bangun kerucut terpancung tersebut dapat kita jumpai dalam benda ember yang terbalik. Kerucut sendiri merupakan salah satu bangun ruang 3 dimensi yang menyerupai lingkaran tetapi memiliki sisi runcing pada bagian atasnya. Tetapi bagaimana jika kerucut tersebut dipotong pada bagian atas, bagian bawah, atau bagian samping misalnya? Inilah yang dinamakan keadaan suatu bangun terpancung. Volume kerucut terpancung atau ember yang ukuran jari-jari alasnya adalah R besar, jari-jari lingkaran atasnya adalah R kecil, dan tingginya adalah T, dapat dinyatakan menjadi 1/3 dikali Pi dikali T, buka kurung R besar kuadrat ditambah R besar kali R kecil ditambah R kecil kuadrat, tutup kurung. Pada bagian kiri slide ini, terlihat gambar kerucut yang mengelilingi sumbu Y. Jika kita ambil setengah bagian dari kerucut terpancung tersebut, akan didapat gambar seperti yang terlihat pada bagian kanan. Pada gambar tersebut, kita mendapatkan dua titik, yaitu titik A, R besar per N, 0, dan titik B, R besar, T. Asal mula rumus volume kerucut terpancung. Pertama-tama, kita membutuhkan persamaan garis terlebih dahulu. Pada slide sebelumnya, kita telah mengetahui dua titik koordinat, yaitu R besar per N, 0 sebagai titik A dan R besar, T sebagai titik B. Lalu untuk persamaan garis, kita menggunakan rumus Y dikurangi YA per X dikurang XA sama dengan YB dikurang YA per XB dikurang XA. Lalu kita masukkan titik koordinat tadi ke dalam rumus, sehingga menghasilkan Y kurang 0 per X dikurang R besar per N sama dengan T dikurang 0 per R besar dikurang R besar per N. Menghasilkan Y per X dikurang R besar per N sama dengan T per R besar dikurang R besar per N. Lalu kita kali silang, menghasilkan T dikali X dikurang R besar per N sama dengan Y dikali R besar dikurang R besar per N. Lalu kita kalikan, menghasilkan T dikali X dikurang T dikali R besar per N sama dengan Y dikali R besar dikurangi Y dikali R besar per N. Lalu T dikali X sama dengan Y dikali R besar dikurangi Y dikali R besar per N ditambah T dikali R besar per N. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan T sehingga menghasilkan X sama dengan Y dikali R besar dikurangi Y dikali R besar per N ditambah T dikali R besar per N per T. Sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu X sama dengan Y dikali R besar buka kurung 1 dikurang 1 per N tutup kurung per T ditambah R besar per N. Saya akan melanjutkan asal mula rumus volume kerucut terpancung. Dengan batas atas Y sama dengan T dan batas bawah Y sama dengan 0, selanjutnya bidang diputar mengelilingi sumbu Y. Dengan menggunakan integral tentu, maka volume benda putar ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus V sama dengan Pi kali integral A sampai B kali X kuadrat DY. Dari rumus ini kita bisa substitusi nilai batas atas dan batas bawahnya dengan nilai T dan 0. Batas atasnya yaitu T dan batas bawahnya 0. Kita bisa peroleh hasilnya sebagai berikut. Dan nilai X kita dapat dari persamaan garis yang di slide sebelumnya, maka kita substitusi ke dalam persamaan integral berikut. Pi sama dengan integral dari 0 sampai T, Pi kali integral 0 sampai T kali YR kali 1 kurang 1 per N per T tambah R per N dipangkatkan 2 DY. Dari ini kita jabarkan sebagai berikut. Pi kali integral dari 0 sampai T kali Y pangkat 2 R pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N pangkat 2 per T pangkat 2 tambah 2Y kali R pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N per Tn
tambah R pangkat 2 per N pangkat 2 dy. Kita integralkan terhadap Y, maka kita dapat peroleh hasilnya sebagai berikut. Pi kali 1/3 Y pangkat 3 R pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2 per T pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kali R pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N per Tn tambah Y kali R pangkat 2 per N pangkat 2. Mohon maaf, ini hanya terdapat kesalahan penulisan, sehingga ini harusnya nilainya yaitu Y, bukan X, karena integralnya itu terhadap Y. Selanjutnya, kita substitusi nilai batas atas dan batas bawahnya T dan 0 ke dalam persamaan integral, ke dalam integral yang telah kita peroleh, sehingga kita dapat peroleh sebagai berikut. Ya. Kita dapat peroleh Pi kali 1/3 T pangkat 3 R pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2 per T pangkat 2 tambah T pangkat 2 R pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N per Tn tambah T kali R pangkat 2 per N pangkat 2. Kemudian dikurangi dengan masukkan nilai nolnya juga, sehingga kita dapat peroleh hasilnya seperti berikut. Di sini nilai T pangkat 2 kita telah dibagi habis dengan nilai T pangkat 3 di atas, sehingga penyebutnya itu tinggal 3 yang ini, dan pembilangnya itu tinggal nilai T, karena T pangkat 2 telah dibagi habis dengan penyebut T pangkat 2 yang ini. Sehingga kita dapat peroleh Pi kali TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2/3 tambah TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N per N. Ini nilai T kita telah bagi dengan T pangkat 2, sehingga pembilangnya ini tinggal T dan penyebutnya telah tinggal 1. Sehingga hasilnya seperti berikut. TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N tambah T kali R pangkat 2 per N pangkat 2 dikurangi 0. Ya. Selanjutnya, kita bisa peroleh hasilnya seperti berikut. Pi kali TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2/3 tambah TR pangkat 2 kali N kali 1 kurang 1 per N per N pangkat 2 tambah T kali R pangkat 2 per N pangkat 2. Seperti kita selesaikan, dan nilai dalam kurung yang ini kita bisa samakan penyebut dengan nilai N, sehingga kita dapat hasilnya ini N kurang 1 per N kali N di depan, sehingga N ini bisa dibagi habis dengan penyebutnya yang ini, sehingga didapat hasilnya sebagai berikut. T R pangkat 2 kali N kurang 1. Nah, karena nilai N ini dan nilai N yang tadi di penyebut ini telah dibagi habis. Ya. Sehingga diperoleh Pi kali TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2/3 tambah TR pangkat 2 kali N kurang 1 per N pangkat 2 tambah T kali R pangkat 2 per N pangkat 2. Ya. Selanjutnya, nilai, karena nilai yang ini dan ini memiliki penyebut yang sama, maka kita bisa tulis sebagai berikut. Pi kali TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2/3 tambah TR pangkat 2 kali N kurang 1 tambah TR pangkat 2 per N pangkat 2. Kita kalikan semua elemen ini ke dalam yang ini, sehingga kita dapat peroleh yang ini tetap Pi kali TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2/3 tetap, tambah ya ini TR pangkat 2 kali N, TR pangkat 2N kurang TR pangkat 2 kali 1, maka TR pangkat 2 ditambah TR pangkat 2 kemudian dibagi dengan N pangkat 2. Ya, nilai TR pangkat 2 minus TR pangkat 2 dan TR pangkat 2 kita bisa dikurangi sehingga nilainya jadinya 0, sehingga hasilnya sebagai berikut.
Pi kali TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2 per 3 tambah TR pangkat 2 kali N per N pangkat 2. Karena kita bisa lihat ada satu nilai N di pembilang dan ada N pangkat 2 di penyebut, maka kita bisa bagi atau sederhanakan lagi dengan N sehingga nilainya N per N pangkat 2, pembilangnya jadi 1 dan penyebutnya sisa N, sisa pangkat 1. Sehingga hasil akhirnya diperoleh Pi kali TR pangkat 2 kali 1 kurang 1 per N dipangkatkan 2 per 3 tambah TR pangkat 2 per N. Dan penjelasan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu 1 per 3 dikalikan dengan Pi dikali T dikali R besar dikuadratkan dikali dengan 1 dikurang 1 per N dikuadratkan ditambah dengan 3 per N. 1 per 3 dikali dengan Pi dikali T dikali R besar dikuadratkan dikalikan dengan 1 dikurang 1 per N tadi dikuadratkan menjadi 1 dikurang 2 per N ditambah dengan 1 per N kuadrat ditambah 3 per N. Lalu min 2 per N ditambah dengan 3 per N itu menghasilkan 1 per N, sehingga 1 per 3 Pi dikali T dikali R besar dikuadratkan dikalikan dengan 1 ditambah 1 per N ditambah 1 per N kuadrat. Lalu ada pun catatan bahwa R sama dengan R besar per N. 1 per N sama dengan R kecil dikali R kecil per R besar. Sehingga menghasilkan 1 per 3 Pi dikali T R kuadrat tadi dikalikan ke dalam menjadi R kuadrat ditambah R kuadrat dikali 1 per N. 1 per N tadi kita ubah menjadi R kecil per R besar ditambah dengan R kuadrat dikalikan dengan R kecil dikuadratkan per R besar dikuadratkan. Sehingga kita coret R kuadrat dengan R kuadrat dengan R kuadrat menghasilkan 1 per 3 dikali Pi dikali T dikalikan dengan R besar kuadrat ditambah R besar dikalikan dengan R kecil ditambah R kecil dikuadratkan. Sehingga dapatlah rumus volume kerucut terpancung yaitu sebagai berikut. Lalu ada pun contoh soal sebagai berikut. Sebuah benda kerucut terpotong atau kerucut terpancung memiliki jari-jari kecil yaitu R kecil dan jari-jari besar yaitu R besar masing-masing yaitu 3 cm yaitu R kecil dan 6 cm yaitu R besar dengan tingginya yaitu 4 cm atau disebut dengan T. Lalu ditanya berapakah volume dari benda tersebut? Dilihat dari gambar di bawah ini, volume dari kerucut terpancung yaitu tadi rumusnya 1 per 3 dikalikan dengan Pi dikali T dikalikan dengan R besar dikuadratkan ditambah R besar dikalikan R kecil ditambah R kecil dikuadratkan. Sehingga kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. 1 per 3 dikali Pi yaitu 3,14 dikalikan dengan T-nya yaitu 4 cm, lalu R besar yaitu jari-jari besar atau R besar yaitu 6 cm dikuadratkan ditambahkan dengan R besar dikali R kecil, R besarnya 6 dan R kecilnya yaitu 3. Lalu ditambah dengan R kecil dikuadratkan yaitu 3 cm dikuadratkan. Sehingga menghasilkan 4,1867 dikalikan dengan 63. Maka volume dari benda tersebut yaitu 263,76 cm pangkat 3. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat.